Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullaha bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan berikanlah manfaat dari apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa zidna ilma, dan tambahkan kepada kami ya Allah al-ilmu. Amin ya arhamar rahimin. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, seperti biasa kajian kita di kesempatan yang mulia ini adalah pembacaan kitab yang ditulis oleh Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yaitu Kitabut Tauhid, yaitu berkaitan dengan Tauhid. Pembahasan yang sangat agung, pembahasan yang sangat mulia, karena pembahasan yang harus dan wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, bahkan kewajiban yang paling wajib, bahkan kewajiban pertama bagi setiap muslim untuk mempelajari dan mengkajinya. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab, saya ingat Pak, bab apa namanya? Al-khawfu minasyirik, yaitu takut terhadap syirik. Takut terhadap syirik. 3 kali pertemuan kalau tidak salah bab ini, karena pentingnya pembahasan ini. Sampai 3 kali pertemuan kalau tidak salah. Kita lanjutkan bab kelima, yaitu ad-da'watu ila syahadah la ilaha illallah, yaitu dakwah, mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Dakwah atau mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala tepat dan jelas sekali akan dalamnya ilmu beliau ini rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau meletakkan setiap bab itu pas, tepat dan bermakna. Kalau kita perhatikan dari bab pertama, apa bab pertama? Haqiqatut tauhid, yaitu hakikat tauhid. Berarti
ilmu tentang tauhid. Ilmu tentang tauhid. Kita mempelajarinya, kita mengkajinya, dan seterusnya. Berarti yang pertama adalah ilmu. Setelah itu apa? Bab apa berikutnya? Yaitu bab tentang keutamaan tauhid. Di antara keutamaan tauhid adalah barang siapa yang mentauhidkan Allah, barang siapa yang memurnikan tauhid dengan semurni-murninya, maka tauhid itu akan dapat menghapus dosa dan kesalahan. Sah, ini dulu sudah kita bahas. Tauhid, di antara keutamaan tauhid dapat menghapus, menggugurkan dosa dan kesalahan. Dan di antaranya juga adalah apa? Dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab. Ini keutamaan. Setelah membahas tentang ilmu, kemudian keutamaannya, kemudian keempat, takut terhadap syirik. Takut terhadap syirik berarti kita mengamalkan tauhid ini, ya, mengamalkan tauhid, mengamalkan tauhid, mengamalkan tauhid, menjauhi kesyirikan. Karena kita tahu dosanya syirik itu seperti apa. Dosa yang paling besar adalah syirik. Kezaliman yang paling zalim adalah syirik. Kesesatan yang paling sesat adalah syirik, ya. Mengekalkan pelakunya di dalam neraka, menggugurkan semua amal-amal ibadah, dan tidak akan diampuni oleh Allah. Sehingga benar-benar kita takut dengan kesyirikan, terhadap kesyirikan, dan mengamalkan tauhid. Berarti yang pertama ilmu, yang kedua adalah amal, ya, mengamalkan amal, yang ketiga adalah dakwah. Ini yang kelima, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Setelah kita mengetahui tentang tauhid dan mengetahui keutamaannya, dan kita juga telah melaksanakan, mengamalkan tauhid itu, setelah itu kita berusaha untuk mendakwahkannya, menyampaikannya kepada manusia. Dan tentu dalam menyampaikan dakwah tauhid ini perlu kesabaran, perlu ketabahan, keikhlasan, kesabaran, karena setiap dakwah pasti ada apa Pak? Resiko. Ekstrimnya adalah musuh. Pasti itu menjadi sunnatullah, ya. Nabi dan Rasul saja punya musuh enggak? Musuh. Padahal sebelum beliau diangkat menjadi Nabi SAW, ada enggak yang memusuhi beliau? Tak ada. Sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, tidak ada orang yang memusuhi beliau. Bahkan semuanya mencintai beliau, menghormati beliau. Tetapi setelah beliau memulai dakwah tauhid, apa yang terjadi? Antum sudah tahu semua. Insyaallah, inilah tauhid. Dan inilah akhi sesuai dengan firman Allah dalam surat apa ini? Al-Asr. Surat Al-Asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, demi zaman, demi waktu. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi, dalam keadaan binasa, dalam keadaan celaka dunia akhirat. Kecuali siapa mereka? Kecuali illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haq, dan saling menasihati di atas, wa tawasau bil haq, saling menasihati di atas kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Berarti sifat orang yang selamat dunia akhirat ada 4. Pertama adalah iman,
kedua adalah amal, ketiga adalah dakwah, keempat adalah sabar. Dan iman di sini adalah maksudnya al-ilmu. Ilmu. Kenapa? Karena tidak ada perkara yang paling menguatkan iman kita kecuali dengan ilmu. Berarti empat ini adalah ciri orang yang selamat dunia akhirat. Ilmu, belajar, menuntut ilmu, belajar, menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu itu. Setelah mengamalkan ilmu itu, mendakwahkannya. Setelah mendakwahkannya, sabar dalam dakwah. Inilah orang yang sukses, selamat dunia dan akhirat. Dan kalau kita perhatikan bab tadi itu tepat dengan firman Allah tadi itu. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Inilah fakihnya ya, fakihnya penulis rahimahullah ta'ala, meletakkan setiap bab itu pas, tepat, dan memiliki arti dan makna yang luas sekali. Tayyib, akhi fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Jadi bab yang kelima adalah dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah menunjukkan bahwasanya pertama kali yang didakwahkan itu adalah tauhid. Pertama kali yang didakwahkan adalah tauhid. Bahkan yang paling utama untuk didakwahkan adalah tauhid. Yang pertama, yang utama, yang paling agung adalah tauhid, 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 tauhid. Karena memang inilah tujuan kita, Pak. Karena inilah tujuan kita hidup di dunia ini. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah gitu loh. Menjadikan seluruh aktivitas kita di dunia ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah-ibadah yang kita lakukan. Taib. Dan insya Allah masalah ini paham ya. Langsung saja kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan di sini penulis rahimahullahu ta'ala membawakan 3 dalil. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat Yunus. Yunus kalau pakai ini Yusuf. Masya Allah, surat Yusuf ayat 108. Dan 2 hadis Nabi SAW, dan dua-duanya tentu sahih. Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Artinya, qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalan agamaku. Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu ilallah, kepada Allah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah, mengajak kalian kepada Allah, yaitu berdakwah, berdakwah kepada Allah, bukan kepada siapa, Pak? Bukan kepada pribadi, golongan, dan yang lainnya, bukan. Tapi berdakwah kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah ala basirah, dengan hujjah yang nyata. Basirah
hujjah, yaitu dengan ilmu. Artinya tidak mungkin kita berdakwah mengajak manusia tanpa ilmu. Ala basirah, mengajak kepada Allah dengan ilmu. Sebagaimana tadi firman Allah, wal asr innal insana, dan seterusnya. Yang pertama kali adalah ilmu, amal, dakwah, sabar. Pertama ilmu. Bagaimana kita bisa mengajak manusia kalau tidak punya ilmu? Apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan kalau tidak ada ilmu? Tentu yang disampaikan adalah dari hawa nafsunya, tentu dari syahwat dan hawa nafsunya. Tapi ketika ilmu didasari dengan dalil hujjah yang kuat, dan tidak ada dalil hujjah yang paling kuat kecuali qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah SAW katakan dalam hadis. Wa qala sahabah, dan apa-apa yang dikatakan oleh para sahabat. Itulah ilmu. Selain itu bukan ilmu. Subhanallah. Inilah yang paling penting, akhi, yang paling penting. Sebelum menyampaikan sesuatu, sebelum menyampaikan dakwah ilallah, pertama kali adalah ilmu. Ya, dan tentu dalam menuntut ilmu ini cukup lama, ya, cukup lama. Bahkan terus akan kita belajar dan menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ala basirah, dengan hujjah yang nyata. Ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Tapi inilah dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu surat Yusuf ayat 108, yang mana menunjukkan kepada kita bahwa yang pertama kali yang didakwakan kepada manusia adalah tauhid, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tentu menjauhi kesyirikan. Baik, kita lanjutkan dalil berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan dan berwasiat kepadanya, kepada Muadz bin Jabal. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat ke beberapa daerah untuk berdakwah di sana, dan diantaranya adalah yang diutus Muadz bin Jabal. Kenapa? Karena Muadz bin Jabal adalah salah seorang sahabat yang memiliki banyak ilmu. Orang sahabat yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah dia ini, Muadz bin Jabal. Nabi SAW mengatakan sendiri, orang yang paling mengetahui halal dan haram adalah Muadz bin Jabal. Dengan demikian, Nabi SAW mengutusnya berdakwah ke negeri Yaman, ke negeri Yaman. Dah ketika beliau SAW mengutus Muadz ke negeri Yaman, maka beliau SAW berpesan dan berwasiat kepadanya. Apa wasiat beliau SAW? Dan wasiat ini pun juga termasuk wasiat kepada kita semua. Rasulullah SAW bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu, wahai Muadz, akan mendatangi kaum ahli kitab. Nabi ngasih tahu bahwa
Sana'tu di negeri Yaman adalah orang-orang ahli kitab. Kalau dikatakan ahli kitab berarti siapa? Hah? Yahudi dulu atau Nasara dulu? Ya dua-duanya bolehlah, Yahudi dan Nasrani. Berarti di Yaman itu adalah orang-orang yang pandai. Mereka membaca kitab Taurat dan Injil. Berbeda dengan kaum musyrikin di Mekah waktu itu. Kaum musyrikin di Mekah itu mereka apa? Penyembah berhala. Tidak punya panduan kitab. Tidak punya panduan. Orang-orang musyrikin Mekah waktu itu apa ibadahnya? Agamanya apa? Penyembah berhala. Dasarnya dari mana itu mereka menyembah berhala? Tidak punya dasar. Tidak punya kitab sebagai rujukan mereka. Nggak ada mereka itu. Berarti sebenarnya mereka itu hidup dalam kejahiliaan. Jahiliyah, kebodohan di bodohan. Karena mereka tidak punya dasar gitu loh. Gak punya prinsip dalam hidup mereka itu bagaimana mereka beribadah. Patung disembah. Berbeda dengan ahli kitab. Mereka punya panduan, mereka punya kitab Taurat dan Injil. Berarti orang-orang Yaman orang-orang pandai. Ya, orang-orang pandai. Kenapa? Karena mereka membaca kitab Taurat dan Injil. Sedangkan musyrikin waktu itu enggak seperti itu. Nah, di sini Nabi SAW mengkhabarkan, memberitahukan kepada Mu'adz nih, orang-orang Yaman ahli kitab, pandai mereka. Maka Nabi SAW tidak mengutus sembarangan orang yang dihadapi mereka orang-orang pandai, orang-orang cerdas, memiliki ilmu. Maka yang menghadapi mereka adalah orang yang berilmu, dan tepat dia adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mayoritas Yahudi atau Nasrani Yaman itu dulu. Nasrani atau Yahudi? Tentu Nasrani. Kenapa? Karena waktu itu Yaman itu dulu buat rebutan oleh raja-raja, khususnya Raja Habasyah dalam kekuasaan negeri Habasyah. Sedangkan Habasyah mayoritasnya apa? Nasara, Ethiopia, Afrika dulu. Nasara mereka itu. Ya. Berarti kitabnya adalah Injil. Berarti negara kekuasaan tentu dikuasai oleh mereka, berarti mereka menyebarkan agama mereka itu Nasara, dan waktu betul-betul berkembang di negeri Yaman waktu itu. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Jadi agar Mu'adz ini mempersiapkan diri dengan persiapan yang maksimal menghadapi orang-orang pandai yang berilmu itu, yaitu ahli kitab. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuwahhidullah." Maka hendaklah pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Dalam riwayat lain disebutkan agar mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini dia wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka, wahai Mu'adz, la ilaha illallah. Dalam riwayat lain agar mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa itu? Tauhid. Berarti pertama kali yang didakwahkan kepada manusia adalah tauhid. Dan ini petunjuk ya. Ini petunjuk Rasulullah SAW, petunjuk Allah dan
petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melaksanakan petunjuk beliau, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah, pasti sukses dunia akhirat, gak mungkin tidak. Jadi dakwah bukan mulai dari ini itu, enggak. Tauhid terlebih dahulu, ya, tauhid. Masya Allah. Jadi pesan beliau sallallahu alaihi wasallam agar pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah tauhid, la ilaha illallah. Fa in hum ata'uka lidzalik fa'alimuhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka mengikuti dakwahmu wahai Mu'adz, maka ajarkan kepada mereka, dakwahkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka itu mau mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah, setelah itu ajarkan kepada mereka tentang salat 5 waktu sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimuhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka taat, kalau mereka sudah taat, yaitu melaksanakan salat 5 waktu, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah perintahkan kepada mereka orang-orang kaya untuk mengeluarkan zakatnya dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin dari mereka. Berarti yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah zakat. Tentu yang pertama lebih utama, tauhid, salat, kemudian zakat. Fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim. Kalau mereka taat, ya, kalau mereka taat, maka kalau mereka telah mematuhi apa yang engkau sampaikan, maka fa iyyaka fa iyyak. Apa arti fa iyyaka itu? Iyyaka itu hati-hati, hati-hati dan jauhi sejauh-jauhnya, itu namanya iyyak, ya. Fa iyyaka, maka jauhkanlah dirimu wa karaima amwalihim, dari harta pilihan mereka. Apa maksudnya ini? Kalau mereka taat, kalau mereka itu patuh mengeluarkan zakat mereka, ya, dan diberikan kepada fuqara mereka, maka hati-hati wahai Mu'adz terhadap harta pilihan mereka. Artinya, akhi, hati-hati jangan mengambil harta pilihan orang yang mengeluarkan zakat. Misalnya nih, unta, kambing, sapi, yang diambil dari zakat itu jangan hewan yang menjadi pilihan yang punya. Ada kan kita punya kambing, ada 1-2 yang spesial nggak nih? Ada biasanya ya, yang paling nurut, yang paling gemuk, yang paling seger, yang paling masya Allah, imut misalnya. Dan itulah yang disukai oleh pemiliknya. Maka jangan ambil itu, jangan ambil. Ambil yang biasa saja dari hewan-hewan zakat tadi itu. Unta ada zakatnya kan? Ada. Sapi, kambing ada kan? Ada. Zakatnya adalah hewan itu diambil, kambing atau sapi itu diambil, anak unta atau unta itu diambil. Nah, yang diambil itu jangan yang disenangi ama yang punya. Kenapa? Sedih nggak? Oh, sedih lah, nelongso kan. Ini yang disenangi kok malah diambil. Nah, ini Nabi berpesan itu. Berarti ambillah yang biasa saja, yang biasa.
Kemudian beliau akhiri sabda beliau dengan wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kepada doanya orang-orang yang terzolimi. Ini kalimat terakhir ini yang membuat kita subhanallah, hati-hati. Wattaqi, takutlah engkau. Ya, takutlah engkau kepada da'watal mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Kenapa, akhi? Doanya orang yang terzalimi kenapa? Nah, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada suatu tabir penghalang pun antara doanya dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab. Apa hijab itu? Pembatas. Tidak ada pembatas antara doa orang yang terzalimi itu dengan Allah. Berarti doanya langsung sampai kepada Allah. Kalau demikian, tentu doanya mereka mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang berdoa ini orang kafir, meskipun yang terzalimi ini orang kafir, kemudian minta agar misalnya celaka itu yang menzalimi, celaka dia. Hati-hati. Masya Allah, jangan menzalimi siapapun dari manusia, karena dikhawatirkan mereka itu ya minta kepada Allah sesuatu, maka Allah akan kabulkan. Meskipun yang terzalimi ini orang kafir. Loh, orang kafir mintanya sama siapa? Bukan mintanya kepada siapa tadi. Yang menjadi ilah di sini adalah dia terzalimi. Sudah. Yang terzalimi. Maka pesan beliau sallallahu alaihi wasallam, takutlah engkau wahai Mu'adz, dan ini pun pesan juga kepada kita semua umatnya yang disayang. Hati-hati dengan kezaliman, karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Masya Allah. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Masya Allah ya. Maka berhati-hati kita untuk jangan sampai mendolimi siapapun, karena doanya orang-orang yang terzalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Intinya bahwa yang pertama kali yang didakwakan adalah tauhid, kemudian berikutnya. Dan pesan beliau yang terakhir tadi, hati-hati, jangan engkau menzalimi siapapun. Ya, takutlah, waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dizalimi itu seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang bertakwa kepada Allah, kemudian berdoa keburukan. Oh, Masya Allah, tentu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis terakhir yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan juga dari Sahl bin Sa'ad. Kalau yang pertama tadi hadis siapa? Hadis siapa? Yang mengisahkan peristiwa tadi siapa? Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas. Yang menyampaikan hadis tadi adalah Ibnu Abbas
Yang namanya siapa itu Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas. Tapi di sini Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan pula dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar. Nah, ini kisah dalam perang Khaybar. Sebelumnya kisah diutusnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nah, ini peristiwa nih perang Khaybar nih. Perang Khaybar terjadi pada tahun berapa? Hah? Masih lupa? Masih. Tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Berat perang Khaybar. Lawannya siapa ini? Musuhnya siapa ini? Pak, siapa? Yahudi jelas. Namanya Yahudi Khaybar. Orang-orang Yahudi, tentu orang-orang Yahudi. Perang besar, ya, melawan orang-orang Yahudi. Yahudi Khaybar. Yang mana dulu nih orang-orang Yahudi berkumpul di Khaybar, dan Khaybar waktu itu menjadi markas mereka. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi sebelumnya dulu tinggal di Madinah. Karena mereka suka berkhianat, beliau mengusir mereka keluar dari Madinah, dan mereka berkumpul di Khaybar. Ketika mereka semua kumpul di Khaybar, mereka membuat makar besar ingin menyerang kaum muslimin di Madinah. Nah, dihadapinlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Nah, ini perang yang sangat berat sekali. Karena apa? Karena mereka itu orang-orang Yahudi membuat benteng kokoh sekali. Sampai berapa lapis itu? 6, 7, 8 kalau nggak salah ya, 8 atau 9 benteng. Lapis 1, 2, 3, 4. Berarti sebelum ke sini ngadepin yang pertama, kedua, dan seterusnya. Subhanallah. Dan memang seperti itu orang-orang Yahudi. Nggak berani apa ya? Depan-depan ayo, nggak berani. Mereka sembunyi di balik benteng. Mereka sebelum perang itu sudah mempersiapkan makanan minumnya secukupnya di situ, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sehingga musuh nih ketika mengepung benteng, lama-lama gimana? Bosen, capek, makan minum berkurang, akhirnya mereka pulang. Nah, menang dong mereka. Itu siasat mereka selalu seperti itu, di balik benteng. Dan mengingatkan kita juga perang apa itu? Perang Bani Quraidah. Bani Quraidah itu demikian. Tapi tidak sekuat Khaybar ini. Tapi pun dikepung sampai beberapa hari kan, berminggu-minggu. Akhirnya mereka nyerah, angkat tangan. Tentu makanan minuman udah habis di situ. Akhirnya mereka angkat tangan kan begitu. Tapi ini Khaybar benar-benar mereka mempersiapkan diri. Makan, minum, pokoknya semua sudah dicukupi. Artinya mereka nggak keluar gitu loh, nggak keluar dari benteng. Ya, Masya Allah. Dan itulah harapan mereka, dan mereka lah selalu seperti itu. Baik. Ini perang Khaybar, perang besar ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang dikenal dengan Yahudi Khaybar. Dan asar-asar benteng mereka masih ada sekarang, bekas-bekas benteng mereka itu masih ada sekarang ya. Dan Khaybar ini tanahnya tanah subur ya. Khaybar ini tanahnya subur sekali, pertaniannya Masya Allah, kurmanya dan yang lain itu subur banget situ Khaybar itu sampai sekarang ya, sampai sekarang. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perang Khaybar bersabda,
Berarti ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Sungguh aku akan serahkan, aku akan berikan bendera komando perang besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Apa namanya Pak? Bendera perang itu Pak? Panji ya? Panji perang Pak ya? Ya, bendera perang itu. Masya Allah, beliau mengatakan tegas, sungguh la u'tiyanna. Ini kan ada huruf-huruf taukid, alif dan nun tasydid. La u'tiyanna, sungguh besok aku akan berikan bendera komando perang kepada seseorang, kepada satu orang yang ciri-ciri satu orang ini adalah Allah dan Rasulnya mencintai dia, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Spesial nih orang. Berarti orang ini jelas-jelas seperti itu. Karena ini Rasul mengatakan demikian. Dan Rasul tidak mengatakan sesuatu kecuali dengan wahyu. Berarti Allah mengatakan demikian melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang ini Allah mencintai, Allah dan Rasulnya mencintai dia, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Akhir tidak ada kenikmatan, tidak ada anugerah yang paling besar kecuali kalau Allah mencintai dia. Masya Allah. Maka yang paling penting akhi, bagaimana kita berusaha untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, akhi, ibadah kita itu menjadi ringan. Namanya beramal dengan apa? Dengan kerinduan gitu loh. Kalau cinta itu kan, kalau udah cinta itu akan beribadah kepada Allah dengan kerinduan, bukan hanya melepaskan kewajiban, tapi dengan kerinduan. Ingin berjumpa dengan Allah ketika dia beribadah kepadanya, apalagi nanti di akhirat kan begitu. Masya Allah. Tapi kita lanjutkan. Masih ada waktu nggak Mbak? Hah? Masih. Itu udah siapin sana nih. Baik. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yaftahullahu ala yadayhi. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Dan ini menunjukkan akan bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang memegang panji komando perang ini, dengan kepemimpinan dia Allah berikan kemenangan. Dan betul-betul Allah berikan kemenangan dalam perang Khaybar ini karena kepemimpinan orang ini. Masya Allah ya. Kemudian fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka semalaman suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapa di antara mereka yang akan diserahkan, yang diserai bendera komando perang tadi itu. Dan mereka ya, itulah para sahabat ya, mereka berharap akulah orangnya. Masya Allah. Semua, bahkan di situ dalam perang Khaybar ini ada sahabat-sahabat utama. Siapa? Kalau disebutkan sahabat-sahabat utama, Abu Bakar dan Umar. Tentu Utsman juga. Ada nggak? Ada.
Dan sahabat-sahabat yang lain yang jumlahnya banyak sekali, semua berharap akulah orangnya. Was. Inilah para sahabat ya, Masya Allah ya, semangatnya dalam beramal. Bagaimana tidak, Allah dan Rasulnya cinta kepada dia, dan dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang dengan itulah Allah berikan kemenangan. Wow, ini prestasi luar biasa dunia akhirat. Semua orang akan ingin itu, karena orang ini tentu dipilih oleh siapa? Allah melalui Rasulullah SAW. Bukan berarti bukan main-main nih orang. Nah, semalam suntuk nih para sahabat ngobrol, sopo ya kira-kira mudah-mudahan aku, dan seterusnya. Mas, ya, falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna ayyuta. Di pagi harinya, besoknya tuh pagi-pagi, para sahabat beramai-ramai mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua berharap akulah yang diserai bendera itu. Semua datang kepada Nabi, aku wahai Rasulullah. Wah, pokoknya berharap mereka. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina Ali bin Abi Thalib? Di mana ini Ali bin Abi Thalib? Mana ini? Kok nggak kelihatan? Mana Ali? Mana nggak ada Ali? Faqila, Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib. Ali apanya Rasul? Ponakan. Kok ponakan sih? Sepupu ya? Nah, sepupu. Ali bin Abi Thalib, karena Abu Thalib adalah paman kan ya, paman Rasul, berarti anak paman kan, sepupu. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah SAW. Mana ini Ali? Mana Ali? Nggak kelihatan di sini, kemana ini? Faqila, kemudian dikatakan, yashtaki ainaihi, matanya sakit. Berarti dia di kemah saja dia. Semalaman di kemah. Kenapa? Karena matanya sakit. Disebutkan sakitnya ini sampai nggak bisa ngelihat sama sekali, nggak bisa ngelihat. Masya Allah ya. Berarti dia nggak tahu ya ada kayak gini ya. Tahu nggak? Mungkin tahu kali ya. Tapi ya sudah, dia di kemah saja. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa fi ainaihi wa da'alahu. Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk didatangkan itu Ali. Kemudian didatangkanlah Ali kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, fabasaqa fi ainaihi. Kemudian Nabi SAW meludahi matanya, meludahi kedua matanya, wada'alahu, dan mendoakannya. Fabara'a kana lam yakun bihi waja'. Tiba-tiba sembuh total 100%, seakan-akan sebelumnya tidak pernah sakit sama sekali. Masya Allah. Diludahi langsung sembuh di detik itu juga. Mujizat nggak ini? Mujizat, menunjukkan akan betul-betul beliau adalah seorang nabi dan rasul. Sembuh langsung dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan kita tentang kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama siapa? Abu Bakar. Yang mana keduanya waktu itu di mana? Di Gua Thur kan ya, di Gua Thur. Yang mana kisahnya sangat masyhur, dan ini dibahas di kajian kita ini ya. Ya, ada sirah kan? Nah, itu nanti dibahas. Yang intinya bahwa ketika semua lubang-lubang gua tuh yang diperkirakan ada binatang berbisa di situ, ditutup semuanya. Ditutup pakai apa, Pak? Hah? Pakai apa? Batu, tanah liat. Nggak ada tanah liat, Pak. Batu-batu ya, kain. Nah, kain. Sorban kalau tidak salah. Sampai habis korbannya, tinggal latuk lubang, karena udah habis itu sorbannya. Tinggal latuk. Dan yang menutupi lubang satu tadi adalah, ada yang mengatakan kakinya, ada yang mengatakan punggungnya. Tapi punggung begini. Nah, begitu. Dan Nabi SAW tidur di pangkuan, ya kan? Nabi tidur di pangkuan Abu Bakar. Karena capek, Pak ya. Capek, letih dari Mekah jalan kaki jauh.
Dan sedangkan Nabi waktu itu umurnya berapa? Umurnya berapa ketika hijrah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam? 50 kan? 53 tahun, berarti seumur, berarti kan nggak muda lagi gitu loh, jalan dari Mekah ke Madinah. Antum naik bisa aja udah gini-gini Pak ya, berapa jam itu Mekah Madinah itu? Ini beliau sallallahu alaihi wasallam dengan medan yang begitu ekstrim. Antum tahu sendiri bagaimana sepanjang jalan dari Mekah ke Madinah. Ini sekarang loh, bagaimana dulu kan begitu. Nah, ketika di gua itu Nabi capek, letih, tidurlah di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata lubang itu ada itu Pak ya, ada hewannya ternyata. Lalu Abu Bakar disengat ya binatang itu, binatang gurung, binatang berbisa loh ya, binatang berbisa. Akhirnya Abu Bakar merasa kesakitan yang luar biasa karena ini racun yo, racun menjalar ke seluruh tubuh Abu Bakar sehingga tidak kuat nih Abu Bakar, sampai saking sakitnya beliau menangis sampai air matanya menetes di pipi Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah terbangun, ada apa wahai Abu Bakar? Ini disengat nih. Setelah itu apa? Tempat sengatan tadi diludahi oleh Rasulullah SAW, langsung sembuh. Subhanallah, langsung sembuh. Makanya akhi, karena peristiwa itulah Nabi SAW perintahkan pintu-pintu Masjid Madinah ditutup semuanya, kecuali pintu siapa? Abu Bakar. Kan ada pintu Abu Bakar nggak di Masjid Nabawi? Nah, selalu terbuka 24 jam, selainnya ditutup. Karena itu pesan dari Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal beliau berpesan agar semua pintu-pintu Masjid Nabawi ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Artinya ditutup, nggak ditutup plek itu enggak ya, kadang dibuka kadang ditutup, tapi pintu Abu Bakar selalu terbuka 24 jam dari dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Kan itu wasiat Rasulullah SAW. Karena ini tadi itu pintu-pintu apa, celah-celah ditutup semua, ada satu pintu yang kebuka tadi itu. Subhanallah, al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalnya. Dan sedikit lagi nih akhi, setelah sembuh mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, fa'atahu rayah, setelah itu beliau serahkan itu bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata bendera itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib atas petunjuk Allah loh Pak ya, bukan atas Rasulullah. Ini kan sepupu, enggak. Ada kerabat-kerabat lain Nabi yang ikut tapi enggak dikasih. Berarti ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata diberikanlah kepada Ali bin Abi Thalib bendera itu. Setelah diberikan bendera itu, beliau bersabda, "Unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim, thumma ud'uuhum ilal Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fih. Fawallah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami." Rasulullah SAW setelah menyerahkan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib, beliau berpesan kepada Abi Thalib. Beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Apa pesan beliau? Melangkahlah ke depan dengan tenang, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Jangan buru-buru, udah jalan aja santai. Jangan buru-buru. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Yaitu mengajak kepada la ilaha illallah. Ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Setelah itu apa? Ya sholat, puasa, dan zakat, dan seterusnya dari hukum-hukum Islam. Demi Allah, kata beliau, demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui dirimu,
Hadirin sering kita dengar ya. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humrin na'am. Demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui dirimu, itu lebih baik daripada unta-unta merah. Apa unta merah ini, Pak? Harta yang paling istimewa orang-orang Arab waktu itu adalah unta merah. Kalau kita ya apa, Pak? Mobil termahal apa, Pak? Ya itulah, apa yang paling mahal mobil itu? Itu memberikan petunjuk kepada orang lain karena Allah tadi itu. Satu orang itu lebih baik daripada kendaraan yang paling bagus. Dan waktu itu orang Arab adalah unta-unta merah ya. Taib, inilah 3 dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala dalam bab ini, yaitu bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Taib, demikian para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang dapat kita bahas di pertemuan yang berbahagia ini. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita bahas bab ke-6, yaitu tafsirnya. Tafsir la ilaha illallah. Apa sih artinya la ilaha illallah itu? Insya Allah kita bahas nanti. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni kita sekalian. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.